di seluruh dunia. BNI mengadakan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat relawan yang ada di rumah, selamat datang kembali di VPOD Volunteer Unseisu Podcast, tempat kita menginspirasi dengan berbagai cerita positif. Bersama saya Adelia Rahma Ramadhani yang akan menemani sobat relawan semua pada podcast kali ini. Hari ini saya menggunakan PDH yang akan kita angkat temanya hari ini, yaitu Competition of Red Cross Youth Volunteer atau Kompresif 2 Nasional tahun 2025. Pasti teman-teman sobat relawan yang ada di rumah penasaran dong tentang keseruan Kompresif ini. Yuk kita langsung kenalan saja dengan narasumber kita hari ini, Kak Lela Syafaatul Mahmah selaku Ketua Panitia dari Kompresif 2 Nasional tahun 2025. Halo Kak Lela, apa kabar? Halo Kak, alhamdulillah baik. Nah, di sini kita akan langsung bahas tentang kompresif ya Kak. Sebelumnya, boleh dijelaskan untuk Kak Lela, untuk teman-teman yang ada di rumah, apa sih kompresif itu? Oke, jadi Kompresif 2 atau Competition of Red Cross Youth Volunteer adalah salah satu ajang lomba palang merahan yang bisa diikuti oleh SMP, SMA, dan perguruan tinggi, yang dimana Competition of Red Cross Youth Volunteer ini adalah salah satu ajang yang dimana bisa mencetak para mereka relawan muda yang ada di seluruh Indonesia. Kalau boleh tahu nih Kak, tema yang diangkat untuk Kompresif 2 tahun 2025 ini apa sih Kak? Oke, jadi kita angkat tema pada tahun ini yaitu Vikrama Arutala Bakti Jaya Kak. Wah, ternyata keren ya Kak, temanya diangkat dari Prestasi seperti ya Kak? Iya Kak. Kalau boleh tahu apa sih Kak artinya? Jadi Vikrama Arutala Bakti Jaya ini memiliki makna, yaitu makna keberanian dengan menuju melangkah dengan ketulusan serta untuk menuju kemenangan, seperti itu Kak. Wah, ternyata tema yang diangkat pada Kompresif 2 tahun 2025 ini keren banget ya Kak. Iya. Nah, bicara soal kompetisi, sebenarnya Kompresif itu mengangkat mata lomba apa saja sih Kak? Atau hanya berkisar di pertolongan pertama dan perawatan keluarga saja, atau ada mata lomba lain yang diperlombakan ya Kak? Oke, jadi di Competition of Red Cross 2 Nasional kali ini kita itu mengangkat ada 7 mata lomba Kak, yaitu untuk Madya dan Bida kita ada pertolongan pertama, perawatan keluarga, pendidikan remaja sebaya, donor darah sukarela, dan ayo siaga bencana. Dan untuk perguruan tinggi itu kita ambil pertolongan pertama, perawatan keluarga, fasilitator, dan lomba desain. Tapi untuk lomba desain ini kita tidak datangkan ke kampus Unseisu ini kan, tapi hanya secara online saja. Berarti untuk teman-teman grand final itu digelarkan langsung ya Kak ke Unseisu Purwokerto? Iya betul sekali Kak, kita datangkan para mereka yang memang lolos dalam 6 besar untuk didatangkan langsung di Unseisu Purwokerto dan untuk secara langsung berkompetensi di sini, berkompetisi di sini. Kalau boleh tahu, teman-teman peserta yang didatangkan langsung itu yang terjauh itu dari mana ya Kak? Oke, untuk yang terjauh kalau dari Madya dan Bira itu masih sekitar dari Banyumas ya Kak. Tetapi untuk dari perguruan tinggi itu ada dari Jember dan ada dari Tulung Agung Kak. Ternyata teman-teman perguruan tinggi yang di luar Banyumas juga sangat antusias ya Kak untuk mengikuti lomba kompresif ini. Nah, untuk banyaknya peserta yang mendaftar itu ada berapa ya Kak? Untuk keseluruhannya Kak, dari total Madya, Bira, dan perguruan tinggi itu sekitar ada 70 kontingen Kak. Dan untuk Madyanya sendiri itu kita ada 15 kontingen, untuk Bira itu ada 37 kontingen, dan dari perguruan tinggi itu ada 18 kontingen. Ternyata banyak juga ya Kak teman-teman baik dari SMP, SMK maupun perguruan tinggi yang berminat pada lomba kompresif ini. Nah, untuk timeline-nya sendiri dari awal pendaftaran sampai pengumuman kejuaraan itu seperti apa ya Kak? Kalau boleh diceritakan. Oke, jadi untuk timeline ya Kak, kita itu ada dua babak ya Kak, ada babak penyisian dan ada babak grand final, yang dimana dari babak penyisian ini kita seluruh peserta untuk mengumpulkan sebuah video dari mereka cabang lombanya masing-masing dan dikirimkan melalui form yang sudah disediakan oleh para panitia seperti itu. Dan untuk grand finalnya nanti didatangkan ke sini itu ada tes tertulis dan ada nilai praktik seperti itu Kak. Nah, untuk juri dari perlombaan grand final itu sendiri seperti apa ya Kak spesifikasi jurinya? Oke, jadi untuk juri sendiri ya Kak, kita itu meminta rekomendasi
dari PMI Kabupaten Banyumas untuk mereka yang sudah berpengalaman dan tersertifikasi di bidangnya seperti itu. Ternyata untuk pemilihan juri sendiri itu sangat teliti ya Kak, bagi KSR PMI Universitas Purwokerto di perlombaan ini. Nah, untuk kendalanya nih Kak, dari awal timeline pendaftaran sampai pengumuman grand finalis sampai pengumuman. Nah, untuk kendalanya sendiri nih Kak, dari awal timeline pendaftaran sampai pengumuman kejuaraan itu apa aja sih Kak? Boleh diceritakan kepada teman-teman? Oke ya Kak, jadi kendalanya itu Kak, kita dari para teman-teman panitia berubah-ubah konsep. Jadi dari kita panitia yang memang konsep awal kita itu untuk menginap ya, dan juga ada beberapa jalan-jalan ya untuk bisa mengenalkan kita dari mungkin kuliner dan beberapa wisata yang ada di Banyumas. Tetapi pada akhirnya dengan adanya pertimbangan dan perubahan, ini kita ubah menjadi 1 hari saja seperti itu. Wah, sayang sekali ya Kak. Sebenarnya mereka itu bisa menikmati berbagai kuliner dan wisata yang ada di Banyumas. Nah, untuk harapannya sendiri untuk kompresif selanjutnya itu seperti apa Kak? Ya, harapannya nanti pastinya dari teman-teman peserta yang mungkin antusias pada tahun ini bisa bertambah dan mungkin lebih banyak ya dari tahun sebelumnya, dan tahun depan semoga hal-hal yang memang belum terrealisasikan pada tahun ini bisa terrealisasikan, dan pastinya itu bisa lebih meriah lagi dan lebih banyak lagi dari manapun relawan muda yang ada di Indonesia. Nah, bisa disampaikan Kak pesan untuk calon peserta dan sobat-sobat relawan yang ada di rumah nih. Oke, jadi mungkin pesan-pesan buat teman-teman ya yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, kalian bisa mungkin dari teman-teman yang ingin mengikuti ajang perlombaan dan gimana untuk mengasah kemampuan dan bakat dari teman-teman semua, bisa nih kalian ikut di Competition of Red Cross Youth Volunteer 3 di tahun depan. Nanti tetap stay tune ya dari informasi yang akan di-share oleh para panitia, dan jangan lupa kalian bisa mengikuti Instagram kita, itu ada Kompresif 3 ya teman-teman. Nanti kita akan share untuk perlombaan informasi perlombaan yang akan kita laksanakan di tahun depan. Wah, ternyata nggak kerasa nih Kak, obrolan kita udah banyak membahas mengenai Kompresif 2 dan sudah menyampaikan beberapa harapan dan mengajak teman-teman sobat relawan dan calon peserta untuk mengikuti Kompresif 3 yang akan datang. Nah, terima kasih banyak Kak Lala Syafmatul Marhumah untuk waktu dan ceritanya pada kali ini. Dari kisah yang sudah diceritakan oleh Kak Laila tadi terkait kegiatan Competition of Red Cross Youth Volunteer 2 Nasional tahun 2025 ini, kita belajar nih bahwa dedikasi dan inovasi adalah kunci masa depan Gerakan Kepala Kompresif 2 Nasional 2025 yang diadakan oleh KSR PMI Unit Universitas Purwokerto membuktikan bahwa relawan muda tidak hanya menguasai keterampilan dasar seperti pertolongan pertama, tetapi juga mampu beradaptasi dengan era digital melalui kompetisi inovatif. Acara ini menjadi wadah penting untuk silaturahmi dan mendorong profesionalisme. Kompetisi bukan tentang siapa yang terhebat, tetapi tentang seberapa jauh kita berani belajar dan berbagi. Setiap langkah relawan adalah jejak kemanusiaan. Sobat relawan, sampai di sini dulu Vipods kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Saya Adelia Rahma Ramadhani dan narasumber kita hari ini, Saya Laila Syafmatul Marhumah. izin pamit undur diri. Berkat kebaikan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.